sudah diyakini turun-menurun. Ini makam Mbah Priok. Kemudian ada tampil baru muncul dari gua, nama tahu gua mana? Apa dari langit, dari keluar dari bumi, dari laut. Ini bukan makamnya Mbah Priok. Buktinya apa? Kita dibikin pusing. Ada apa? Gini loh. Ini diyakini makam Mbah Priok. Bahkan namanya Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad. Bukti kamu apa? Ini bukan makamnya Mbah Priok. Dari mana dia bukti? Ngawur. Ingin cari sensasi, ingin cari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Seputar Cerita. Pertemuan kali ini saya akan mau membahas sebuah video yang begitu sangat menarik teman-teman ya. Yang mana ini menurut saya masuk dalam pelurusan sejarah. Jadi pentingnya kita untuk menjaga sejarah Nusantara teman-teman ya. Agar supaya tidak ada yang bisa membelokkan sejarah-sejarah Nusantara. Ada salah satu Habib yang mana terkait dengan pemalsuan makam. Ada salah satu Habib itu berbicara tentang makam Mbah Priok, bahwasannya yang mana Mbah Priok itu katanya itu makamnya seorang Habib teman-teman ya. Yang mana salah satu Habib tersebut bahwasannya itu memang makam Mbah Priok seperti itu. Namun ucapan Habib tersebut ditepis oleh Kiai Syarif bahwasannya makam tersebut itu palsu. Lantas bagaimana tepisan dari Kiai Syarif? Langsung saja tanpa lama-lama, mari langsung kita simak videonya bersama-sama. Perlu diketahui bahwa ada orang yang membuat buku Syarif, tentang sejarah makam Mbah Priok dengan judul yang sangat luar biasa. Kalau sekarang judulnya Menohok. Menohok. Ini judulnya Risalah Manaqib Mbah Priok, Makam Keramat Wali Allah, Situs Sejarah Tanjung Priok, Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad Al-Husaini Al-Syafi'i, Sunni, penyebar syiar Islam di Pulau Jawa dan Sumatera. Oke, jadi makam Mbah Priok itu adalah makamnya Habib teman-teman ya, seperti itu menurut di video ini. Oke, kita lanjut videonya. Ribut sampai makan korban. Lah, namanya tokoh agama dan pemerintah yang bertanggung jawab kemudian mengadakan pertemuan. Dalam pertemuan itu dihadiri antara lain Kiai Haji Ma'ruf Amin, Kiai Haji Ma'ruf Amin, Ketua MUI Pusat, Kiai Haji Mudir Tamam MA, Ketua MUI, Ketua Umum MUI DKI, kemudian ada juga dari Komisi Pengkajian, didatangi juga beberapa ulama dan beberapa habaib. Kesimpulannya bahwa kuburan keramat Mbah Priok itu palsu di bukunya. Saya tidak mau panjang kalimat. Kesimpulannya kuburan keramat Mbah Priok itu palsu teman-teman ya. Tidak kurang Pak Yusuf Kala ngasih sambutan juga. Untungnya saya pernah dapat buku ini lebih kurang 100 biji dan saya bagikan kepada teman-teman saya. Tapi sekarang mungkin kita tidak akan menemukannya lagi. Anehnya, dan ini saya ingin tambahkan statement dari Wakil Gubernur waktu itu. Wakil Gubernur Jakarta Prianto yang pernah mengatakan, ini dalam berita ya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Prianto melakukan gelar testimoni kasus Priok kemarin. Sejumlah saksi kunci yang selama ini tidak pernah dihadirkan dalam penyelidikan diberi kesempatan secara terbuka untuk mengungkap fakta sebenarnya. Dari sejumlah bukti-bukti ternyata makam Dobo yang disebut makam Mbah Priok hasil rekayasa, alias hasil rekayasa.
Area makam Dobo itu dulunya kosong. Saya yang mengusulkan agar dibangun kembali setelah kerangka jenazah dipindah ke Semper. Ujar pengakuan Habib Abdullah, mantan kuasa hukum Habib Al-Haddad, dalam testimoni terbuka di hadapan seluruh pejabat TKI di Balai Agung. Pemindahan kerangka jenazah makam Dobo ke Semper diakui oleh Sukoco, saksi hidup pencatat jenazah yang mengurus pemindahan saat itu. Jadi kuburan yang dikatakan Habib Al-Haddad itu sudah dipindahkan. Betul. Jadi keramat Mbah Priuk palsu. Ini salah satu kewajiban pada suka. Saya tidak akan mundur. Sampaikan pada umat, sebab kalau tidak Allah akan bertanya, kenapa kamu diam? Dan Mbah Priuk yang dikatakan Mbah Priuk itu, yang disebut cikal bakal bahwa namanya Tanjung Priuk dari orang itu juga bohong. Saya pernah ngobrol dengan Ridwan Saidi bahwa nama Priuk itu sudah ada sejak abad kedua dan bukan dari Habib ini. Tolong ini disampaikan. Saya juga sempat bicara dengan beberapa orang yang pernah tinggal di sekitar situ, di antaranya RT Tafsir di sini. Beliau mengatakan, dari dulu saya tidak pernah mendengar ada namanya Mbah Priuk, tidak ada. Saya hidup di Tanjung Priuk, katanya. Jadi kepentingannya apa? Kalau besar. Ini tolong disampaikan pada orang-orang yang tertipu hatinya karena gampang percaya dengan orang-orang yang punya kepentingan. Bayangkan kalau keramat itu dipertahankan sekarang berapa puluh juta, berapa ratus juta dapat duit dari jualan bukunya, belum jualan gamis dan minyak wanginya. Dan akibat dibiarkannya ini, sekarang ada orang yang ngaku turunannya Mbah Priuk, lumayan juga buat jualan. Ini bukunya tolong di zoom supaya kelihatan, supaya umat mencari. Tapi kalau nanti ada yang butuh, asal pesan ke saya, mungkin masih bisa dicarikan. Karena di ibu kota mereka gagal membuat tipu daya dan rekayasa, pindah ke daerah. Sekitar 10 tahun yang lalu saya dengan Ustaz Somad, dengan Ustaz Lukman dan teman-teman ketika akan ceramah di, kalau tidak salah akan ceramah di Sunan Kalijogo, kita mampir di sebuah masjid di daerah Terboyo, Semarang. Ada sebuah masjid yang sedang dirapikan, lalu di sampingnya ada ruangan yang ada kelambunya. Saya tanya kepada penjaganya, penjaga biasa, penjaga nyungguin duit maksudnya, samping kotak, okay. Mas, ini apa di dalam? Makamnya Mbah Syekh Jumatil Kubro. Hati sempat bertanya, ya apa Syekh Jumatil Kubro? Kami masuk ke dalam, dan dengan cara-cara yang biasa dilakukan oleh teman-teman kita menyimpulkan, Mas, kembali ke orang tadi, rasanya di dalam nggak ada kuburannya, Mas, nggak ada jenazahnya, itu petilah sampah. Dah coba. Tapi hari ini ada makamnya, nggak ada tempat itu sudah dibangun mewah dan ada tulisan makam Syekh Jumatil Kubro. Bohong. Itu tempat digunakan ziarah sampai ratusan bus kumpul di situ. Itu hoax semuanya. Saya kalau ada di sini wartawan pada supaya yang saya bicara, saya kirim ke orangnya yang mengatakan bahwa itu kuburan Syekh Jumatil Kubro. Ramai orang berziarah, ramai orang dagang. Dosa besar para ulama yang tinggal diam, dan dosa besar pemerintah daerah yang membiarkan itu jalan dengan dalih apapun juga. Kalau kita berdagang di tempat itu, kemudian jadi ramai, jadi orang laris makanannya, tapi dengan cara-cara bohong, silahkan tanya hukumnya. Ternyata saya melakukan survei beberapa daerah. Ketika saya ceramah di Kebumen juga ada yang memberikan tulisan silsilah. Di sini ada kuburannya Wali Anu. Itu juga masyarakat tidak pernah mengenalnya. Bagaimana orang bisa tahu orangnya tinggal di situ tidak tahu? Yang menarik, salah seorang teman kita di Jawa Timur juga di daerah Dukun kalau tidak salah, itu ada kuburan Kiai Kalbakal aslinya, namanya Kiai Kalbakal. Sekarang ganti namanya menjadi Syekh Maulana Maghribi. Ini sejarah harus diluruskan. Makanya pada suka ambil jalan tengah. Benar ziarah kubur itu banyak manfaatnya, terutama kuburan orang-orang soleh. Tapi yang utama ziarah kubur orang tua, leluhurmu, itu lebih utama daripada wali manapun juga. Tetapi kalau akan berkunjung ke wali-wali, ziarah wali-wali yang sudah jelas saja wali Songo, jangan wali Songo.
Cari wali hak, bukan wali hoak. Betul, betul. Saya harus menyampaikan ini karena nampaknya belum ada ulama yang mau bicara. Hati-hati dengan berita yang sampai pada kita. Habis dulu kita buat ziarah kubur yang nggak jelas, sementara kuburan orang tua sendiri tidak pernah dirawat, tidak pernah diberesin. Amal yang dimuliakan, ini sekarang sudah mulai bermunculan. Di tiap daerah laporkan ini ada makamnya wali anu, mbah anu, syekh anu, habib anu. Dan kita cukup dengan wali songo, cukup dengan orang tua kita, cukup dengan guru-guru kita, tidak usah dengerin penjelasan yang tidak jelas itu. Amal yang dimuliakan, kewajiban kita adalah meluruskan sejarah. Kalau Jakarta siapa sejarahnya? Sudah jelas ada Pangeran Jayakarta, kuburannya masih ada, keluarga juga masih ada, turunannya masih ada, masjidnya juga ada, jelas. Ada wali Muallim Syafi'i Azami, jelas kuburannya, jelas rumahnya, anak cucunya masih ada. Jangan mencari-cari yang tidak jelas. Nah, nanti belum lagi pemalsuan daerah. Nama daerah dipasukan sekarang. Daerah ini kan asalnya dari nama anu, tokoh anu. Hanya saya tidak akan sebut itu nanti. Kemudian dimuliakan, saya kira itu tidak usah panjang-panjang lagi hari ini. Terima kasih. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi itu tadi tepisan dari Kiai Syarif terhadap statement Habib bahwasannya makam Mbah Priuk itu memang makam Mbah Priuk. Namun ditepis oleh Kiai Syarif, makam Mbah Priuk itu ternyata palsu. Dan ini penting juga untuk menjaga sejarah Nusantara seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk kita kawan-kawan orang-orang Indonesia, mari kita jaga dan luruskan sejarah-sejarah Indonesia yang sudah dibelokkan. Oke teman-teman ya, dari video ini mungkin bisa diambil ilmu untuk menambah wawasannya, pengetahuannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.